kedua yaitu agregat. Nah, untuk yang A, agregat ini kita mencoba melihat employee terlebih dahulu. Nah, kita mencari Janet leveling ini dengan employee ID ketiga. Nah, ini kita perlu ingat karena kita mencari Janet leveling ini dengan menggunakan employee ID-nya, bukan dengan namanya. Kita mencari hubungan antara tabel-tabel dengan employee ID, dengan primary key-nya. Kemudian kita select ordernya, tampilkan order. Nah, ini kita mencari jumlah customer yang dilayani oleh Janet leveling. Kemudian kita mencoba jalankan dengan menggunakan employee 3 tadi, employee ID 3 ini ID-nya Janet leveling. Kita coba jalankan. Nah, ketemu 127 jumlah customer yang dilayani Janet leveling. Mengacu pada employee ID 3 tadi yang terdapat pada tabel employee. Nah, seperti itu. Kemudian kita yang kedua, nah, kita tampilkan shipper-nya terlebih dahulu untuk melihat federal shipping ini termasuk ID nomor berapa, ID 3. Nah, federal shipping ini ID 3 dan kita tampilkan ordernya, ship via-nya, ship via. Dan kita mencari ID shipper-nya melalui ship via ini. Nah, lalu kita mencoba jalankan jumlah pengiriman yang dilakukan federal shipping dengan ship country-nya pada negara France dan Jerman. Nah, seperti ini. Jumlah pengiriman yang dilakukan federal shipping pada negara Prancis dan Jerman terdapat 49. Gitu. Kemudian kita yang B, kita tampilkan supplier terlebih dahulu. Nah, kita mencari minimal unit price dan maksimal unit price dengan kita istilahkan dengan harga termahal dan harga termurah, yaitu max ya harga termahal dan minimal ada harga termurah. Nah, kemudian kita mencari selisih antara harga termahal dengan harga termurah pada tabel produk ini. Lalu yang D ini kita masih mencari supplier. Nah, kita mencari exotic liquids dengan company name exotic liquids ini dengan supplier ID-nya nomor 1. Nah, ini kita gunakan dengan acuan ini supplier ID-nya untuk mencari pada tabel produk dengan acuan supplier ID. Nah, kita mencari harga termahal eksotik. Yang tadi supplier eksotik, kemudian kita langsung jalankan. Nah, terdapat harga termahal dan harga termurah selisihnya 9, 19 dan 10 dari supplier eksotik tadi. Itu. Kemudian kita tampilkan shipper ini yang kedua. Nah, kita masih menggunakan ini, kita mencari Speedy Express, harga termahal dan harga termurah Speedy Express, dan ini kita mencari rata-rata harga termahal dan termurahnya. Nah, langsung saja kita jalankan. Kita ketemu dengan data harga termahalnya 263,5 dan harga termurahnya 2. Rata-rata harga termahal dan termurah 132,75 dari shipper yang tadi, shipper Speedy Express. Nah, kita menggunakan acuan primary key-nya, primary shipper ID-nya. Kemudian lalu yang C, kita coba jalankan terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Nah, kategori ID kita ingin mencari beverage. Kemudian yang C ini kita mencari kategori beverage. Nah, beverage yang kita butuhkan. Kemudian kita tampilkan supplier ID.
Nah, kita ingin mencari supplier ID yang nomor 3, yaitu Grandma Kelly Homestead ini. Nah, Grandma Kelly Homestead ini kita ingin mencari Grandma Kelly Homestead yang membeli barang yang berkategorikan beverage. Nah, kita mencari rata-rata unit price-nya. Kemudian kita mencoba jalankan. Nah, ini kita tidak mendapatkan data apapun karena kategori beverage ini tidak pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Karena supplier ID-nya 3 dan kategori 1. Nah, ini tidak terdapat data apapun tentang Grandma Kelly Homestead yang membeli beverage. Nah, jadi kita tidak usah bingung karena data yang kita cari kosong, tetapi ya memang seperti itu data yang sesuai dengan pencarian kita, yang tidak didapati oleh Norbin ini. Lalu yang kedua, kita tampilkan rata-rata bulan, rata-rata masa tunggu pengiriman pada negara Brazil. Ini yang kita dapatkan 8, yaitu waktu tunggu pengiriman Brazil. Nah, ini biasa ya dengan mengekstrak bulan terlebih dahulu, lalu kita kalikan 30 hari dan kita ekstrak lagi harinya, ship date dan order date-nya, yaitu waktu tunggu. Kita untuk mengetahui waktu tunggu kita perlu ship date dan order date-nya. Jadi kita mencari Brazil dan where Brazil ini kita hanya mencari negara Brazil. Dan lalu yang selanjutnya kita ketahui dulu, tampilkan dulu. Nah, ini kita menggunakan kategori kedua, condiments. Nah, condiments ini kita ingin mencari rata-rata condiments dan standar deviasi dari barang kategori condiments. Dengan yang terdapat di tabel produk. Nah, kita tadi ingat kategori yang nomor 2, lalu kita select average-nya, kita tampilkan rata-ratanya dan standar deviasinya. Jadi rata-rata condiments-nya ini 2,8, kemudian standar deviasinya 10,3, standar deviasi condiments-nya. Seperti itu. Dengan menggunakan rumus STD-DEF, yaitu kita mencari standar deviasinya. Jadi untuk selanjutnya yang kita tampilkan, yang ingin kita tampilkan yaitu employee UK. Nah, kita tampilkan employee UK ini seperti ini. Kita ingin membuat tabel baru dengan select into. Namanya itu select into. Sebutan pada SQL-nya ini select into. Kemudian kita hanya mengambil employee UK saja. Kemudian kita dengan cara seperti ini into employee UK. Nah, ini kita sudah berhasil select 4. Select 4 ini artinya terdapat 4 data. Kemudian kita mencoba jalankan. Employee UK. Coba jalankan. Nah, ini kita termasuk tabel baru. Ini merupakan tabel baru employee UK yang sudah kita select into kan tadi. Kemudian kita mencoba order, select itu order UK dengan sama dengan into tadi, into order UK. Kita memasukkan order UK yang employee ID-nya yang berasal dari UK juga. Jadi kita dapat mengetahuinya dengan cara melihat employee-nya, melihat tabel employee. Nah, tabel employee ini yang berasal dari UK hanya nomor 5, hanya employee ID 5,
679 yang berasal dari UK. Kemudian kita select into kan, terdapat 224 data. Kemudian kita tampilkan lagi dengan menggunakan select seperti biasa. Form order UK ya, order UK. Nah, jadi data-data ini yang menghandle adalah pegawai dari UK, employee UK. Kemudian kita namai dengan order UK karena yang mengatasi pembelian-pembelian ini adalah employee UK, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mencoba select intukan employee USA terlebih dahulu. Kita ingin membuat baru tabel employee USA dari employees. Kita dapat jalankan dengan country USA, jangan lupa dengan kita mengfilternya dengan menggunakan where. Nah, ini kita tidak usah bingung atau gimana dengan error seperti ini. Relation employee USA already exists. Nah, ini saya sudah menambahkan atau membuat tabel employee USA. Jadi keluar dengan pernyataan ini. Kemudian sama juga kita intukan order USA. Nah, employee ID-nya 1, 2, 3, 4, dan 8 yang kecuali dari employee UK-nya. Ini kita mencari employee USA. Yang kita dapati employee ID-nya 1, 2, 3, 4, 8. Kita coba jalankan. Nah, already exist juga karena saya sudah membuat tabelnya seperti itu. Saya sudah mengintukan order USA-nya. Nah, yang kita coba terapkan ini adalah employee USA ini employee ID dari employee USA ini kita jadikan primary kita lebih dahulu supaya dari order USA ini kita bentuk dari tabel order USA kita bentuk employee ID-nya, kita perlu foreign key-nya. Jadi dari employee ID kita add primary key, dari employee USA-nya kita alter table employee USA add primary key employee ID. Itu. Coba jalankan lah. Multiple primary key karena kita sudah atau saya sudah menjadikannya primary key. Jadi kita lihat sebelumnya ini belum primary key, tidak ada tanda primary key. Setelah saya tadi sudah menambahkannya dan menjadi primary key. Nah, kemudian order USA ini kita dapati employee ID ini yang sudah merupakan foreign key karena kita sudah membuat employee ID-nya menjadi primary key. Jadi kita hanya mengaitkan saja, menjadikan foreign key, kita alter table. Nah, constraint already exist ini saya sudah menambahkannya. Ini sudah menjadikannya foreign key, employee ID yang terdapat pada order USA. Nah, jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.